dapat hembusan angin aja udah roboh gitu. Tapi ada orang yang tetap berdiri kokoh walaupun badai menghantam dia. Nah ini kan soal ketangguhan, kekuatan, itu nggak melulu soal fisik ya, tapi juga soal kekuatan berpikir, kekuatan mental seseorang. Nah, contoh seperti gelas dan garam tadi sering Ibu ceritakan tuh ke mahasiswa dan juga ke anak-anak Ibu ya, karena itu bisa jadi pembelajaran. Kalau kita misalnya hatinya, jiwanya seluas danau tadi, maka garam yang sesendok itu nggak ada artinya ya. Tapi kalau pikiran kita hanya sedangkal gelas, cangkir gitu, ada garam 1 sendok itu tentu akan keasinan sekali. Nah itu juga kenapa antara satu orang dengan yang lain itu akan berbeda-beda menghadapi permasalahan. Ada yang menganggap sebuah permasalahan itu sebagai tantangan, tapi ada yang menganggap satu permasalahan kecil itu misalnya sebagai akhir dari hidup dia. Nah ini sekedar petuah kehidupan adik-adik sekalian, karena tadi tidak ada orang yang hidup di dunia ini lepas dari cobaan, lepas dari masalah. Ya. Jadi jangan hanya karena misalnya cewek yang ditaksirnya sudah punya pacar atau menikah lalu patah hati nggak mau kuliah lagi misalnya ya. Nah ini bukan hanya fiksi adik-adik sekalian, Ibu mengalami menemui mahasiswa yang seperti ini. Jadi yang konsul ke Ibu tuh kadang macam-macam, bukan hanya konsultasi soal akademik, ya. Bukan hanya konsultasi soal judul skripsi, kadang-kadang ya itu tadi konsultasi soal patah hati, atau misalnya ada hal-hal yang lainnya. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau disampaikan ya, karena barangkali itu mengganggu studi dia, nggak ada tempat curhat lain, jadi harus menemui Ibu, ya biasa aja selama ini Ibu ya. Nah ini, seperti apa sih mindset seorang wirausaha tadi? Yang pertama adalah berorientasi pada aksi, bukan sekedar pemikiran-pemikiran saja, tapi diaplikasikan dalam sebuah tindakan. Kemudian yang kedua berpikir simpel, ya. Coba untuk berpikir sistematis, gitu ya. Jangan terlalu dipusingkan nanti bagaimana kalau tidak laku, nanti bagaimana kalau orang tidak suka produknya, nanti bagaimana kalau misalnya usahanya hanya jalan 1 bulan misalnya, itu bagaimana itu kadang banyak mengganggunya adik-adik. Kemudian yang ketiga selalu mencari peluang baru. Nah, jadi kemarin itu anak Ibu yang paling kecil, Ibu masih punya anak balita ya, usia 4,5 tahun, itu dikirimi omnya buku Iqra yang ada gambar foto dirinya di covernya. Nah, jadi adik-adik itu salah satu inovasi-inovasi yang dilakukan oleh penjual ya. Kalau buku Iqra kan banyak, Banjarmasin juga banyak ya. Di toko-toko buku di Jalan Merdeka, di Gramedia tuh banyak yang jualan Iqra. Nah, tapi nggak ada yang covernya bagus seperti itu gitu. Ada gambar pilihan-pilihannya, mau gambar istana atau gambar apa dilengkapi dengan foto diri dan nama yang bersangkutan. Anaknya jadi semangat untuk belajar mengaji ya. Itu kan salah satu cara orang untuk melihat peluang baru. Mungkin produk yang seperti ini udah banyak. Terus yang kira-kira diminati orang, ya jadi pintar membaca peluang ya, pintar membaca apa sih minat pasar. Kemudian tadi mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Nah, disiplin ini juga salah satu kunci adik-adik sekalian. Hal yang sederhana yang bisa dilihat dari disiplin adalah misalnya soal kalian menghargai waktu. Kita tadi misalnya udah sepakat, masuknya jam 11.45. Tapi masih ada tuh yang suka menunda-nunda, nanti aja lah, misalnya masuknya jam 12:30 aja misalnya. Nah ini juga salah satu indikasi ya soal kedisiplinan. Terlepas misalnya, ya berbeda kalau misalnya ada persoalan teknis ya. Kemudian hanya mengambil peluang terbaik. Nah, kadang kesempatan ini beragam ya, tapi coba dilihat peluang yang paling memberikan harapan tuh yang mana, peluang yang terbaik yang mana. Lalu fokus pada eksekusi, kemudian memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis.
Nanti ada di pertemuan di akhir-akhir tuh adik-adik sekalian ada soal kepemimpinan ya. Jadi peran pemimpin di sini sangat penting. Begitu juga kekompakan dalam tim. Jadi memang sedapat mungkin kalian membentuk kelompok di dalam kelas ini adalah orang-orang yang sudah punya chemistry. Yang sudah punya chemistry satu sama lain paling enggak kenal lah gitu ya. Sehingga bisa mensinergikan langkah satu sama lain. Gitu. Nah ini sukses ini adalah pilihan. Pilihannya apa saja? Pilihan seorang entrepreneurship. Jadi seorang entrepreneurship itu juga tipenya macam-macam adik-adik sekalian. Kalian yang selama ini sudah menjalankan mungkin bisa memposisikan diri ada di mana gitu ya. Tipe yang pertama adalah tipe karyawan, jadi bekerja pada orang lain. Bisa juga dia sebagai profesional eksekutif, dia sebagai decision maker-nya, ikut bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, sebagai manajer atau sebagai karyawan biasa gitu. Kemudian yang kedua yang disebut dengan intrapreneur, ini adalah posisi dia karyawan. Nah, posisi dia karyawan tapi dia bukan sekedar bekerja, sekedar untuk dapat penghasilan, tetapi memang dia menyukai, kemudian dia juga mencurahkan pikiran dan tenaganya di posisinya itu. Karyawan dengan jiwa kewirausahaan, inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Nah, yang dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap resources. Jadi ada tipikal dia tuh sebenarnya levelnya nggak karyawan gitu. Dia tuh levelnya sebenarnya mestinya seorang manajer atau dia punya posisi yang bisa lebih leluasa dalam mengambil keputusan. Kemudian ada juga yang disebut dengan entrepreneur. Ini memiliki usaha yang dikembangkan sendiri. Dia menjalankan usahanya sendiri, gitu. Dia yang berperan sebagai seorang yang mengambil resiko. Nah, kemudian ada juga yang dikategorikan sebagai social entrepreneur. Ini pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur. Ya. Dia sebenarnya aktivis masyarakat ya, tetapi dia punya wawasan untuk wirausaha. Nah, dia disebut dengan social entrepreneur. Kemudian ada juga ecopreneur, wirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Dia misalnya pengrajin anyaman purun, pengrajin sasirangan, tetapi dia nggak mau sasirangan dia dibuat dengan pewarna biasa. Dia mencoba pewarna-pewarna alam gitu ya, yang lebih ramah lingkungan, yang limbahnya nggak banyak gitu. Nah itu adik-adik sekalian. Nanti bisa sambil memetakan ya, kalau saat ini adik-adik ada yang sudah berwirausaha, kira-kira saya di mana ya? Posisi saya di mana gitu, atau kegiatan yang selama ini saya ambil itu di kategori yang mana? Nah ini akhir slide Ibu untuk tips praktisnya. Ini kita masih bicara teori ya adik-adik ya. Modal utama berwirausaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Kemudian yang kedua, bersahabatlah dengan ketidakpastian. Artinya kan wirausaha ini memang kadang kita akan menemui hal-hal yang di luar dugaan. Tidak segala sesuatunya itu bisa diprediksi. Kemudian buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru, lalu be ready, persiapkan diri Anda dengan baik, dan yang berikutnya adalah bangunlah network selagi muda, dan jagalah kepercayaan. Nah, adik-adik sekalian, selain 5 hal ini, nah coba adik-adik tuliskan kira-kira apa sih tips lainnya untuk memulai sebuah wirausaha. Nah, coba adik-adik tuliskan ya, untuk penutup perkuliahan kita hari ini di kolom chat. Selain yang 6 ini, selain yang 5 ini. Ibu yakin kalian juga punya gagasan gitu. Jadi ketika mendengarkan pemaparan,
itu kemudian muncul ide-ide tuh biasanya ya, kayak lampu-lampu menyala gitu di kepalanya. Nah, itu coba dituliskan satu aja, yang punya lebih dari satu disimpan aja gitu, satu aja ya ditulis. Apakah yang Anda tulis untuk semacam tips atau semacam motivasi untuk diri sendiri untuk memulai atau mengawali wirausaha ini? Silahkan ditulis ya adik-adik, waktunya 3 menit lah. Yang namanya tips ini jangan panjang-panjang ya. Kalau panjang namanya esai. Ya, semacam moto hidup juga bisa lah. Wah, ini mantap nih. Ini mulai siapa tadi? Yang menjawab pertama ini Hafijah lah. Kalau yang 1158 belum mulai kan tadi ya? Yang dari Hafijah ya. Oke, dari si Panur Amalia ini juga menarik ya, lakukan hal yang kamu sukai. Betul sekali, kita akan lebih menghayati peran kita kalau itu sesuai dengan passion kita gitu. Kita cenderungnya ke apa sih ya yang lebih kita sukai, itu akan membuat mood kita juga bisa lebih baik, energi kita juga bisa lebih ikhlas dikeluarkan ya, tenaga, waktu, pikiran dan lain sebagainya. Ya, ini tips atau moto hidup ya adik-adik sekalian. Ini kayaknya semua hal yang positif ya, kecuali nih Firdaus, Ibu perlu konfirmasinya nih. Jangan mulai berwirausaha jika Anda ragu. Nah, mungkin bisa open mic Firdaus. Apa maksudnya nih? Misalnya anggap aja ragu-ragu Bu, tidak mau mengambil resiko, mending ini nih, misalnya kamu tadi ya seperti cerita si Umar Humam tadi, dikasih uang 10 juta gitu. Terus disuruh wirausaha. Kamu ragu nih, khawatirnya nanti jangankan 10 juta ini masih ada, malah bisa bangkrut gitu ya. Nah, terus ngatasinya gimana? cara mengatasinya Bu. Iya. Kalau menurut saya sih cara mengatasinya itu persiapkan diri dan mau berwisata, targetnya juga harus jelas Bu. Iya. Ya, Itu saja oke. Bu. Ya, makasih ya Firdaus. Ya. Yo. Untuk mengingatkan ini nggak masalah ya, jadi kita bisa tetap petakan gitu, kira-kira tantangannya apa, hambatannya apa gitu. Justru orang yang bisa mengenali potensi dirinya, dia juga mestinya bisa memahami keterbatasan dirinya. Karena masing-masing orang tentu punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, yang kemudian perlu dilakukan adalah meminimalisir kira-kira resiko ini supaya bisa lebih minimal tuh apa yang harus dilakukan ya. Nah, ini adik-adik sudah menambahkan dengan tipsnya masing-masing ya. Nah, jadi jangan sekedar menerima materi atau pemaparan yang disampaikan oleh dosen. Kalian juga bisa melengkapi, kalian juga bisa mengomentari, atau bahkan bisa jadi tidak setuju ya. Bu, saya nggak sependapat dengan poin itu. Nah, itu salah satu cara adik-adik sekalian untuk bisa lebih fokus dalam belajar. Karena mungkin ini sudah kita metodenya online, kemudian juga mahasiswanya banyak gitu ya, kadang-kadang bisa jadi mengantuk kah, jamnya juga jam siang ya, belum lagi makan misalnya tambah lapar mungkin ya. Tapi kita sebentar lagi ya adik-adik sekalian. Nah, ini ya. Oke, ada yang mau disampaikan sampai sejauh ini? Silakan. Ini di penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Ya, silakan.
Siapa? Berkait dengan pernyataan Firdaus Akmal, jadi ingat perkataan Oprah Winfrey. Segala hal yang tidak pernah kita pertaruhkan tidak akan mendapatkan apapun. Kayak percuma kita ngarepin, kita ingin hasil yang berbeda tapi usahanya sama gitu. Sebenarnya malah kalau kita merasa ragu, ya ragu itu dilawan, bukan dimanjain. Oke, makasih Hafijah ya untuk suntikan semangatnya ya. Mudah-mudahan Firdaus dan kawan-kawan yang lain tuh lebih bersemangatnya. Artinya kita kalau nggak berusaha gimana tahu bahwa itu akan berhasil atau tidaknya kan? Nah, jadi kadang-kadang adik-adik tipikal manusia itu ada yang semangat, tapi ada juga yang semangat buta gitu. Yang semangat buta ini yang tadi ya, dia yang penting semangat aja tanpa memetakan, tanpa mengenali dirinya. Saya ini posisinya dalam posisi apa, kapasitas saya apa, kemampuan saya apa, kelemahan saya di mana gitu ya. Jadi memang yang perlu sekali tadi adalah memahami diri. Memahami diri sendiri, karakter, termasuk ini soal tujuan hidup tadi ya. Jangan sampai berangan-angan terlalu tinggi. Misalnya dulu Ibu pernah bertanya ke mahasiswa ya, motivasi masuk Fakultas Hukum apa sih? Nah, ada yang menjawab mau seperti Hotman Paris, Bu, gitu. Kenapa mau seperti Hotman Paris? Dia kayaknya ceweknya banyak, terus juga kekayaannya melimpah gitu ya. Kebetulan yang menjawab ini mahasiswa. Ya nggak apa-apa sih ya. Impian orang kan bisa beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang jujur menyampaikan impiannya, ada juga yang masih jaim gitu ya. Paling nggak yang bersangkutan ini jujur. Tetapi tentu niat baik ini juga harus diluruskan. Dalam artian tadi, ya kalau ingat mungkin materi kita hari ini, tadi kekayaan itu bukan tujuannya, tapi alat gitu. Artinya itu adalah instrumen untuk bisa mengaktualisasikan diri lebih baik, untuk bisa menjalankan visi kemanusiaan lebih baik. Visi kemanusiaan kita apa sih? Kalau dalam Islam kan menjadi khalifah di muka bumi ya, menjadi pemimpin yang melindungi dan mengayomi. Jadi setiap orang kan adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan laki-laki, bukan hanya perempuan gitu ya, tapi semua orang. Nah itu yang perlu diluruskan, termasuk juga mungkin ada yang bengkok-bengkok tadi, pengen dapat cewek banyak misalnya, itu juga kan nggak manusiawi kan bagi perempuan ya kalau diduakan, apalagi ditigakan dan selebihnya. Nah itu mungkin hari ini ada lagi adik-adik sekalian. Oke, mudah-mudahan lancar kuliah kita ke depannya ya, adik-adik sekalian, dan bisa tetap menjaga suasana kelas tetap nyaman dan kondusif. Kita akan bersama sampai akhir semester ya. Nah, jadi untuk kelas F ini Ibu akan pegang nilai penuh. Pak Rifani nanti akan menambahkan nilainya. Jadi tetap dikerjakan penugasan yang diberikan oleh Pak Rifani. Tetap dikerjakan dengan baik karena juga akan Ibu masukkan di komponen penilaian. Harapan Ibu bisa semuanya lulus dengan nilai baik ya. Sesuai dengan usaha dan ikhtiar yang dilakukan. Nah, demikian adik-adik tuh anak Ibu udah ngamuk-ngamuk ya. Bilai taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.